Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Betul. Nah, silakan KM-nya untuk berdoa dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk berdoa dulu. Duduk siap. Saat amati mulai. Saat selesai. Bagi salam. Waalaikumsalam. Silakan untuk membaca ayat suci Al-Quran terusan yang kemarin ya. Yang di belakang coba ke sini supaya yang di depan penuh. Coba sini coba. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan nyambung, kita akan meneruskan bab 2 yaitu membangun budaya taat hukum. Nah, apa hubungannya dengan bab 1? Apa coba hubungannya dengan bab 1? Budaya taat hukum dengan Pancasila apa hubungannya? Kemarin apa? Hubungannya apa? Bahwa sila-sila Pancasila itu, bahwa sikap perilaku kita ini harus sesuai dengan sila-sila. Sila pertama, kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, itulah sila-sila yang sila ke-1 sampai sila ke-5 itu adalah tatanan yang mengatur perilaku kita sehari-hari. Untuk lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Nah, itulah Pancasila itu adalah sebagai dasar negara yang mengatur segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu mau tanya dulu, siapa sih yang bikin undang-undang itu, yang membuat norma itu, yang membuat aturan? Lembaga mana yang membuat aturan, yang membuat norma, yang membuat undang-undang? Siapa? Angkat tangan. Betul. Lembaga legislatif yang membuat undang-undang itu adalah lembaga legislatif. Kita akan membahas tentang membangun budaya taat hukum. Itu tentang kesadaran hukum. Apa itu kesadaran hukum? Kita bahas sama-sama. Di dalam kesadaran hukum itu ada namanya kesadaran hukum, tujuan hukum, dan sumber hukum. Kalau sumber hukum kalian sudah paham mungkin ya? Apa itu sumber hukumnya? Undang-Undang 45 yang bersumberkan kepada Pancasila. Nah, yang kita bahas ini adalah
adalah tentang membangun budaya taat hukum. Pokok bahasanya adalah kesadaran hukum. Dimaksud dari ini adalah tujuannya. Kenapa? Supaya perilaku kita sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, ini ada jawaban, ada pertanyaan. Mengapa kita harus taat hukum? Supaya apa? Coba Cung, kenapa kita harus taat hukum? Kalau kita datang ke sekolah tepat waktu, enak enggak? Nah, berkendaraannya memakai helm, motornya ada spion, ada STNK, ada SIM, jalanan akan tenang tidak? Tenang. Tidak ada saling ngebut, kita berjalan sesuai dengan aturan, kita menyeberang jalan juga sesuai aturan, kita melewati jembatan penyeberangan, tidak sembarangan menyeberang jalan. Jadi aturan itu diberlakukan untuk siapa? Untuk kita semua. Apabila kalian berperilaku taat hukum, apakah dampak pada kondisi masyarakat dan bangsa kita? Dampaknya apa kalau kita taat hukum? Tertib. Apalagi dampak dari kita mentaati hukum apa? Tertib. Mau ada perampok mungkin ya? Aman. Mau ada pencopet? Aman. Karena takut ya, takut dengan aturan. Mau ada ngambil petuk nukarkan senali masih nggak ada. Yang ngambil celengan orang lain nggak ada. Baju sesuai aturan. Jadi kalau kita taat hukum, insya Allah kita akan aman, tentram, damai, dan sejahtera. Ini apa itu kesadaran hukum ini? Kesadaran hukum yaitu dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, perdamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Nah, itu pengertian dari kesadaran hukum. Kedua, tujuan hukum. Tujuan hukum secara umum adalah untuk menghendaki adanya keseimbangan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia. Nah, itu sebagai tujuan hukum. Yang ketiga, sumber hukum. Nah, ini ya. Sehingga sumber hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Berarti aturan itu mengikat dan memaksa. Kalian wajib mematuhi peraturan tersebut, betul tidak? Betul. Diikat oleh peraturan. Mulai dari pakaian, mulai dari sepatu, mulai dari berkendaraan motor atau mobil, mulai datang ke sekolah, kalian harus mematuhi tata tertib karena peraturan itu mengikat dan mengatur. Apabila kita melanggar, pasti kita kena sanksi. Paham sampai sana tentang kesadaran hukum, tujuan hukum, dan sumber hukum. Nah, Ibu akan tampilkan contoh hukum yang orang yang taat contoh yang tidak taat hukum. Ini maksud kalian bagaimana? Silakan komentari oleh kalian. Kita berpendapat. Maksudnya ini kenapa? 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 Tidak pakai helm kumaha? Tidak mematuhi peraturan. Dengan apa? Coba. Perhatikan satu-satu. Pertama apa? Dia Umur belum mempunyai SIM. Apalagi? Berada di jalur yang salah. Bergandengan ya. Kedua, tidak pakai helm. Apalagi? Enggak. Satu-satu kita bahas. Apa? Hah? Coba? Ngobrol sambil berkendara. Apalagi? Ini anak sekolah, anak apa? SMP atau SMA? SMP. Udah waktunya pakai motor tidak? Belum. Kenapa belum? Belum mencukupi umur. SIM juga belum punya mungkin ya? Paham? Sampai sana. Yang kedua. Nah, ini yang sering kalian lakukan. Nostalgia kita ya. Nah, silakan. Gimana menurut kalian? Pendapat kalian? Ayo.
melanggar aturan sekolah, pingin apa ya dia? Bolos. Yang gewat-gewat gerak keluar di sekolah teh, yang main cenah. Yuk kita kabur cenah gitu kan? Betul tidak? Nah ini contoh. Siapa yang berlaku ini anak mana? Itu kan nggak tahu. Tapi inilah contoh yang tidak taat hukum terhadap tata tertib sekolah. Kalian jangan mencontoh ini ya. Jangan. Kalau takutnya gini. Kan nanti bolos sekolah, nanti kalau jatuh celaka, siapa yang susah? Orang tua. Sekolah yang kena. Kalian juga yang rugi. Paham ya? Ini contoh yang ketiga. Nah ini kasus bullying. Silahkan komentari. Pernah terjadi di lingkungan kita kasus bullying? Gimana perasaan kita? Sedih ya? Loh, gimana menurut kalian? Ada kasus gini di sekolah kita ada tidak? Ada. Kita ada kita kena kasus juga bullying. Kalau ada bilang ke ibu ya. Ibu akan cerita. Udah, silakan ada. Sila komentari. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Ya. Kesehatan mental, kepribadian juga dia akan menjadi takut, bertemu dengan teman juga takut bersosialisasi, merasa minder mungkin ya. Itu ada lagi pendapat lain? Akan berdampak Trauma juga, trauma psikis baik mental maupun spiritual. Ini dampaknya. Ternyata kasus bullying ini dampaknya sangat luar biasa terhadap si kena bullying tersebut. Kalian tolong, yang laki-laki, yang perempuan, jaga diri kalian, jaga martabat kalian, jaga kehormatan kalian. Ada lagi yang mau disampaikan dengan pendapat ini? Ada? Ya Neng? Gimana? Ada lagi? Ya ada. Yang ini contoh yang taat hukum. Datang ke sekolah tepat waktu. Jam berapa kita masuk sekolah? Salah. Jam 6.50. Jam 6.50 tuh bel. Berarti anak-anak sudah siap standby di kelas. Jam 7 itu adalah baca Al-Quran, berdoa, baca Al-Quran, baca Al-Sunnah, baru kita belajar. Di jam 7 lebih 10 menit udah masuk ke pembelajaran pertama. Kadang-kala jam berapa? Jam 7.15, jam 7.30 masih ada yang. Ya, betul kan? Itu. Kalian ini contoh tepat waktu. Jam 6.50 kalau di rumah jam berapa datangnya? Kalau jauh jam 6, jam 6 seperempat, jam 6.20, tergantung jarak rumah. Kita harus memperhitungkan jarak rumah ke sekolah. Kalau yang pakai kendaraan sering macet, berarti lebih cepat, lebih pagi lagi datang ke sekolah. Ya, kalau jalan kaki mah santai aja, asal jangan jauh jalan kakinya. Kalau jalan dari Cicalengka datang ke Ulgina, gempor teman. Ya kan? Betul kan? Jam berapa jalan kaki dari Cicalengka ke Rancaikek? Subuh jam 4 mungkin ya. Datang ke sekolah bukannya belajar, tidur. Iya betul kan? Betul. Nah, jadi situasi dan kondisi juga menentukan kapan kita waktunya berjalan, kapan kita waktunya pakai kendaraan bermotor. Yang kedua, ini nyebrang di zona zebra cross sesuai aturan. Kadang-kala kita kalau turun ya kiri gitu kan? Iya betul kan? Di mana awas sebenarnya yang penting mah enak naik mobil deket ke kita, udah naik mobil dimanapun kita mau naik mobil, hayu gitu. Padahal itu salah tuh. Padahal ada rambu-rambu, jangan berhenti, jangan menyeberang jalan. Ada rambu-rambunya ya didobrak, gitu kan. Nah sesuai aturannya menyeberang jalan itu harus menggunakan jalan zebra cross, mendahulukan orang tua, mendampingi anak kecil. Itu yang sesuai. Ini mah ada jembatan penyeberangan. Harus cepet bu, lompat tuh ya gitu.
Padahal jembatan penyeberangan itu diadakan untuk apa? Untuk menyeberang jalan. Itulah yang salah, yang selalu menyalahi aturan. Ada penyeberangan jalan dijadikan coret-coret, wah dipakai apa? Ada zebra cross dijadikan apa? Gitu. Tolong patuhi dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri. Yuk kita taat sama aturan, sadar terhadap hukum, bahwa setiap perbuatan kita itu ada sanksi. Itu paham sampai sana? Ini yang sering kita tonton. Nah, yang sekarang lagi booming, sampah di mana-mana. Kalau sampah mah buangnya, kalau minumnya mah enak, minum. Bagus tidak kayak gitu? Iya. Perempuan biasanya dari kantin datang ke kelas, penuh di kolam tuh. Mana? Bagus, berarti kalian sudah taat hukum, taat peraturan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah gitu kan. Jadi habis makan buang ke tempat sampah. Kalau tidak ada buang tong sampah, sakuan simpen di dalam tas sendiri. Paham sampai sana? Contoh-contoh yang bikin taat hukum, contoh taat hukum dengan contoh yang tidak taat hukum. Ada lagi yang mau ditanyakan ke Ibu tentang kesadaran hukum? Jadi paham. Jadi hukum itu ditaati untuk siapa? Kita semua. Hukum itu bersifat mengikat dan yuk aturan kita, disiplin kita. Kalau gini ya, kalau kita mentaati hukum, keren tidak? Keren. Keren ya, keren abis. Kalau kita taat sama hukum, keren. Kita bisa mentaati, datang ke sekolah tepat waktu, belajar juga enak, tidak ada lagi yang namanya kesiangan, gurunya juga enak, gitu kan? Belajarnya juga semangat, gitu kan? Paham sampai sana? Paham? Nah, untuk itu supaya kita lebih paham lagi, Ibu akan ngasih tugas, kita berdiskusi dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Siap? Nah, Ibu bagikan lembar kerjanya, kerjakan hari ini, dikumpulkan juga. Nih, Ibu bagikan. Silakan kalian untuk gabung dengan kelompoknya masing-masing. Enggak, ditulis namanya. Silakan. Taat hukum di bidang pendidikan apa? Contohnya, gitu. Silakan kalian tuliskan satu-satu. Ibu kasih waktu 15 menit atau 20 menit sudah selesai. Silakan berkumpul. Silakan kelompok 2, bacakan hasil presentasinya. Contoh dalam pendidikan yaitu berangkat ke sekolah tepat waktu. Hasil diskusinya disimpulkan. Apa kesimpulan dari yang dapat kalian tadi diskusikan tadi? Apa kesimpulan tentang perilaku taat hukum itu? Silakan. Mulai dari pendidikan, toleransi beragama, kesehatan, sama sosial masyarakat. Apa yang dapat kalian tarik kesimpulannya dalam mentaati peraturan tersebut? Perilaku kita harus sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Ingat, aturan yang berlaku itu harus sesuai dengan aturan sila-sila Pancasila. Mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Dikaitkan, kenapa harus taat aturan? Gitu kan? Karena pedoman kita adalah bersumber kepada Pancasila. Semua aturan perilaku kita ini diatur yang namanya oleh sila-sila Pancasila. Mulai dari 1 ke apa? Ketuhanan yang Maha Esa.
Kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, nah, apabila semuanya itu tertanam di dalam diri masyarakat, khususnya kita Indonesia akan menjadi aman. Tidak ada yang namanya kasus pencurian, tidak ada namanya kasus tabrak lari, tidak ada namanya kasus pembunuhan, tidak ada namanya kasus korupsi. Semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Kalian cinta tanah air? Silakan nyanyikan lagu Tanah Air Beta. Cinta tanah air. Itulah kita harus cinta terhadap tanah air kita, negara Republik Indonesia. Kita rawat, kita bina, kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab itu mengambil kita sebagai warga negara Indonesia. Silakan Ibu punya 3 pertanyaan. Jawab dengan jujur. Nah, jawab jujur. Apakah kalian pernah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah? Tidak? Bagus. Kedua, apa masalah yang dapat terjadi apabila banyak peserta didik tidak disiplin? Dampak jeleknya nama sekolah. Nama baik sekolah akan jelek. Kedua, apa? Dampak dari peserta didik tidak mentaati, tidak disiplin. Apa? Nama baik sekolah selain nama baik sekolah siapa? Diri sendiri juga. Satu orang berbuat semuanya kena. Sekolah tidak lagi. Jangan masuk ke Lugina, anak-anak pada langor. Jangan masuk ke Lugina, tidak disiplin. Sekolahnya siang. Gitu ya. Jadi banyak cemoohan-cemoohan atau banyak komentar-komentar negatif dari luar dari masyarakat tentang SMK Lugina. Maka jaga nama baik alma mater kalian, tempat kalian mengenyam pendidikan di SMK Lugina Rancae. Yang ketiga, bagaimana cara membiasakan agar disiplin itu membudaya. Sanksi, apalagi membiasakan diri. Membiasakan akar disiplin itu membudaya. Mulai dari siapa dulu? Dari kita dulu, jangan ke orang lain. Ya, disiplin itu dibiasakan mulai dari siapa? Paham sampai sana? Yuk, disiplin itu indah. Taatilah segala peraturan. Karena apa? Kenapa? Peraturan itu
mengikat dan memaksa, maka kita sebagai warga negara, sebagai peserta didik wajib mentaati segala aturan yang berlaku di sekolah, aturan masyarakat dan aturan negara. Ada yang mau tanyakan tentang pelajaran hari ini? Cukup. Nah, untuk penugasan silakan nanti kerjakan di rumah. Ibu bagikan, dikumpulkan hari pertemuan kita selanjutnya. Penugasan ini akan nyambung nanti di subbahasan yang kedua tentang contoh-contoh peraturan yang berlaku di negara kita. Itu tentang undang-undang, nyambung di pelajaran pokok bahasan berikutnya. Dah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang perilaku contoh-contoh yang melanggar aturan dan perilaku undang-undang yang mengatur perilaku tersebut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.